Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Insan Santri. Semoga kalian semuanya yang masih setia menonton channel kami, saya doakan semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala rezekinya, segala urusannya dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih juga untuk penonton Insan Santri, untuk sahabat Insan Santri dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari luar Pulau Jawa. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semuanya panjang umur, maupun sahabat Insan Santri yang berada di luar Indonesia, di daerah Malaysia, daerah Singapura, dan sebagainya itu, semoga kalian juga umurnya dikasih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk konten kali ini kami akan membahas tentang persaingan dagang yang dimana persaingan dagang itu memakai gaib biasanya. Biasanya ada yang pakai penglaris, terus ada yang sengaja dagangannya atau warungnya atau tokonya ditutup-tutupi dengan dengan sesuatu gaib, entah itu seperti halnya bisa dikatakan seperti pocong disuruh menutup-nutupi tokonya atau warungnya, seperti sosok gendruwo disuruh juga untuk menutupi warungnya agar sepi. Nah, itu namanya persaingan dagang, gimana kita di konten kali ini akan mencoba menguaknya, mengungkapnya dari sisi gaibnya, apa benar seperti itu, jalannya seperti itu apa benar. Nah, ini sekedar untuk menambah informasi aja ya Mas, agar kita semua lebih tahu, lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kadar keimanan kita, menambah semangat kita untuk beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin siap ini Mas mediator. Ya, ini coba kita langsung saja lakukan. Bismillah. Dengan izin, saya minta tubuhnya mediator yang diprotek dari penyusup, dari jin, setan, iblis, siluman yang bicaranya menyesatkan, semua diprotek. Bila ada yang tubuhnya semua dibuang ke neraka semua. Allah. Hati dan pikirannya terkunci. Saya minta hanya yang saya masukkan ke dalam jasad ini saja yang boleh bicara atau yang boleh ngomong. Selain itu, maka jika mengaku-ngaku otomatis langsung meledak di dalam, otomatis keluar. Allah. Dengan izin, saya minta salah satu gaib yang bisa menerangkan atau menjelaskan tentang persaingan dagang yang sekarang ini marak terjadi, hadir dari manapun, hadir bisa hadir ke sini, perintahnya dari Guru Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Masuk. Sudah muslim maupun belum muslim otomatis terikat dan saya persilahkan untuk masuk dalam tubuh mediator ini dengan baik, dengan sempurna. Allahu. Selamat malam. Sampean ini dari golongan apa?
Ini otomatis makhluk ini bisa bicara bahasa Indonesia dengan jelas, dengan baik dan benar. Selamat malam, assalamualaikum. Bisa bicara itu, tersambung dengan jasadnya. Allah. Assalamualaikum. Sampean ini dari golongan apa? Jin. Jin wujudnya apa? Wujudnya apa kalau saya boleh tahu? Nggak perlu tahu. Kamu tahu resikonya kalau bohong? Nggak tahu. Ya itu dirasakan dulu. Jika yang dikatakan nanti dan selama dalam tubuh mediator itu bohong atau dusta, otomatis kedua tangannya putus, berhenti seketika. Allah. Jujur. Jujur aja sembuh, nanti jangan bohong. Siluman. Enak-enakan aja dijawab. Siluman apa? Siluman apa ini? Kalau masih nggak mau menjawab, rasa sakitnya itu bertambah lagi. Kamu siluman apa? Ayo dijawab aja. Kamu siluman apa? Harimau. Jangan bohong. Bila berbohong lagi itu nggak bisa nafas lagi. Nafasnya terhenti sejenak sampai dia mau jujur. Benar, siluman harimau. Kamu saya panggil ke sini tadi dari mana? Tumpukan kayu. Kenapa kamu bisa hadir ke sini? Apa kamu bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan nanti? Iya. Siap menjelaskan? Iya. Kamu sudah muslim apa belum? Belum. Punya tugas apa di tumpukan kayu sana? Mencegah harta karun. Oh gitu. Ya. Yang saya tanyakan itu, apa benar persaingan gaib di dunia perdagangan atau perwarungan atau pertokoan atau marketing itu apa benar ada? Banyak. Seperti apa? Tolong saya minta diceritakan. Setiap orang mintanya tidak sama. Apanya yang tidak sama?
Mintanya, minta yang bagaimana? Tolong diceritakan. Yang ringkas, bisa menceritakan dengan ringkas itu. Tolong diceritakan bagaimana ceritanya itu bisa ada persaingan dagang, persaingan gaib itu. Bangsa kamu itu aneh. Anehnya gimana? Minta tolong kepada bangsa-bangsa saya. Iya, terus Bangsa siluman, bangsa jin. Untuk memenuhi hawa nafsunya, untuk kekayaannya. Seperti pedagang. gimana? Seperti pedagang. Seperti pedagang ya. Itu banyak yang minta tolong ke kamu. Iya, minta aneh-aneh. Minta aneh-aneh. Dia minta tolong ke kamu itu seperti apa? Caranya kamu disuruh apa? Maksudnya golongan kamu itu loh, bukan kamu. Golongan kamu itu kebanyakan disuruh apa? Kebanyakan disuruh yang jelek-jelek. Apa itu yang jelek-jelek? Merusak dagangannya, merusak usahanya, untuk memenuhi hawa nafsunya yang memerintah bangsa-bangsa saya. Diajak bersaing, membantu bersaing gitu. Iya, Caranya bagaimana itu? metodenya banyak. Apa itu metodenya? Pelantarannya dukun, lewat barang, lewat paku, lewat kain, lewat tanah kuburan, lewat batu. Ya itu terus diapakan? Bagaimanakan itu? Ditabur-taburkan di lokasi yang manusia yang diinginkan. Agar apa? Usahanya Agar apa? biar tidak enak masakannya maupun usahanya. Usahakan banyak makanan kantoran, usaha itu banyak. Menjelaskan satu-satu saya tidak bisa. Ya, ya. Itu latar belakang orang kok bisa seperti itu apa sih yang buat dia bisa seperti itu, bisa iri? Apa faktor iri atau faktor apa itu? Yang utama hanyalah kekayaan saja. Ingin dagangannya laris. Apa semuanya itu seperti itu? Kebanyakan seperti itu. Ada yang tidak. Ada yang tidak. Kalau takwa kepada Yang Maha Esa itu tidak perlu seperti itu. Terus harus bagaimana? Apanya? Jika bertakwa itu harus bagaimana itu? Ya tidak memasang apapun dari bangsa gaib, tidak butuh. Maunya pasrah pada Yang Maha Esa. Kamu tangannya bisa diam itu. Nah, sini sambil. Saya kerantai. Ya itu rantainya lepas, makanya jangan bohong. Makanya dilepas rantainya. Iya itu sudah lepas rantainya.
Apa semua itu ya pakai seperti itu? Iya, kebanyakan pakai. Semua ya itu. Kebanyakan, tidak semua. Kebanyakan manusia. Tidak semua manusia. Contohnya yang kena dampak seperti itu bagaimana? Yang seperti apa? Misal warung yang terkena dampak dibuangi apa tadi, tanah kuburan, terus kain yang terdampak dari orang iri itu apa itu dampaknya? Ciri-cirinya warungnya ya seperti apa? Dampaknya hanya sepi saja, tidak mempengaruhi orangnya. Apa berpengaruh ke orang yang memiliki warung itu? Tidak, Tapi ada yang pengaruhnya hanya sepi. Kantor-kantornya hanya sepi. Tidak ada yang mendatangi. oh gitu, agar sepi ya. Iya, Biasanya itu dan pindah ke bersaing itu orangnya. apa yang bersaing seperti itu, apa memang warung itu deket sama warungnya orang itu, apa bagaimana, apa jaraknya, apa jauh, atau mungkin persaingannya berhadapan warungnya atau bagaimana itu kebanyakan? Kebanyakan dekat, Oh dekat. jualannya sama, kantornya sama, Oh gitu. usahanya sama. Berarti pengaruhnya sepi ya, bisa dampak sepi terhadap warung. Kalau orang nekat bisa dibuat tumbal. Tumbal. Iya, Tumbal apa yang bagaimana? dibencinya itu dibuat tumbal. Buat tumbal kekayaan. Tapi yang seperti itu ya apa bisa dibersihkan? Bisa, Yang seperti kalau apa? ilmunya lebih tinggi. Ilmu yang lebih tinggi kan hanya ilmunya Allah, nggak ada yang lain. Iya, Manusia itu kan lemah. Nah, tapi bisa ya. bisa. Yang menyuruh saya menjaga harta karun itu Siapa itu? bisa, Siapa? tapi orang yang tidak ikut campur soal ini. Iya. Yang nyuruh kamu menjaga harta itu siapa? Pasti kamu sudah tahu. Yang ada di dadamu itu juga sama. Saya itu jamaahnya Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Iya, itu orangnya. Saya sudah tahu Kamu sudah tahu. di dadamu itu ada tanda. Ya, berarti ya gampang ya kalau dibersihkan. Gampang. Tinggal ini aja sudah. Gitu aja sudah. Iya. Ya, semua atas izin Allah itu. Ke atas izin guru saya Sang Hyang Nurcayani Nirwana. Tapi orang yang tidak ikut campur soal ini. Iya, cuma kan tugasnya untuk membasmi semua itu, kejahatan-kejahatan gaib semua itu. Yang ditugaskan kepada kamu dan jemaah-jemaahnya itu. Ya, ya mungkin penonton-penonton yang mengalami seperti ini bisa saja datang ke sini atau minta bantuan admin Insan Santri itu juga bisa. Semoga bisa membantu. Karena ya memang itu ya ada. Percaya nggak percaya pasti ada seperti itu. Faktor iri, kadang orang itu iri terus bersaing, dagangannya sama terus bersaing ya pakai seperti itu, bersaing secara halus, secara gaib. Iya seperti itu kan. Nggih napa mboten Mbah? Iya, Itu cara menanggulanginya itu ya seperti apa?
misal orangnya yang disalahi seperti itu ya rajin ibadah, rajin sholat, apa masih bisa kena dampak seperti itu? Masih. Terus yang membuatnya itu masih itu apa? Padahal rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji. Yang salah yang di mana? Salahnya di mana? Bangsa saya itu lebih pintar daripada manusia. Ngaji juga bisa, sholat juga bisa. Jadi tidak terpengaruh. Bangsa saya dibacakan surat Al-Quran, tidak takut sama sekali, tidak kepanasan sama sekali. Ilmunya manusia itu lebih tinggi bangsa saya. Ya sebab iblis ilmunya lebih tinggi ya. Iya. Terus caranya bagaimana? Itu untuk pribadi manusia itu sendiri yang kena dampak seperti itu, kamu mungkin bisa memberi saran bagaimana? Ya ditarik seperti saya ini, lalu ditaklukkan. Itu apa isi lemah kuburan itu isinya apa itu? Kayak kain biasanya yang menutupi itu bangsa gaib yang berupa apa? Jin, siluman yang ditaruh sama dukun. Terus itu makannya apa? Dia minta makan apa? Darah. Darah. Apa? Darah. Terus yang warungnya ditutupi seperti itu, apa pengaruh kepada pemilik warung itu yang ditutupi? Misal pemilik warungnya sering sakit-sakitan. Tidak. Oh enggak. Kalau disuruh menyakiti yang punya dagangan maupun usaha, itu baru bisa terdampak. Kalau tidak disuruh menyakiti ya tidak menyakiti. Hanya menutupi saja. Tergantung perintahnya berarti. Iya. Ya. Ya sudah, terima kasih. Ya mau hadir ke sini, silahkan dilanjut lagi tugasnya. Tugas sampean tadi kembali ke asalnya lagi. Untuk menjaga harta karun tadi katanya. Silahkan kembali ini, ditambah lagi powernya biar tambah kuat atas izin Sang Yang Percaya. Bagaimana Mas? Nampak berat apa ringan? Berat. Ya. Nah, seperti itu tadi mediator mengatakan ya seperti itu. Jadi boleh dipercaya, boleh tidak. Sebab kita hanya memberikan apa yang kita bisa dan apa yang kita mampu. Untuk kebenaran itu pun hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok ada kebenaran itu ya kuasa Allah. Jadi kita manusia tempatnya salah, anggap aja konten kita ini sebagai hiburan untuk menambah kadar keimanan kita, untuk selalu mendekatkan diri pada Allah. Itu saja. Mungkin ya soal tadi itu nyangkut rezeki, berarti kalau dikembalikan rezeki itu semua yang ngatur pada Allah, tinggal kita itu mau mendekatkan diri pada Allah apa tidak. Kalau kita semakin jauh sama Allah ya rezekinya ya akan semakin jauh. Kalau kita mendekat sama Allah, rezekinya insya Allah akan
diurusi sama Allah. Jadi gitu. Mungkin yang pakai seperti penglaris atau pesugihan itu ya otomatis jauh sama Allah karena meminta selain ke Allah, mungkin gitu ya Mas. Iya. Jadi kebanyakan itu seperti itu. Jadi nanti ya dampaknya jika pakai pesugihan, pakai penglaris atau pakai jimat atau pakai apa, itu ya nanti dampaknya ke rezeki. Misal rezekinya yang didapat itu nggak berkah, cepat habis, nanti terlilit hutang, akhirnya terlilit hutang riba, hutang ini. Padahal hutang riba itu kan sangat nggak diperbolehkan. Lebih baik hidup nyaman enak tapi nggak punya hutang kan gitu. Itu lebih enak lagi. Ya mungkin itu saja. Saya dan Mas Faisal mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini, dalam konten ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tambahan Mas? Oh cukup ya, mohon maaf jika kami kurang sopan dalam memberikan wawasan ini. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.